Pak Roy, yaitu modul ajar berbasis PBL, Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti, yang berkaitan tentang belajar Al-Quran dan Hadis, mempelajari Quran Surat Ad-Duha. Informasi umum yang pertama ada identitas, yang kedua ada kompetensi awal, yang ketiga ada profil pelajar Pancasila, dan yang keempat ada profil pelajar Pancasila rahmatan lil alamin. Di sini adalah sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya. Yang pertama yaitu pendahuluan. Yang pendahuluan yaitu yang pertama menyiapkan peserta didik untuk belajar dan bersikap disiplin. Yang kesembilan, siswa menyimak penjelasan guru mengenai tujuan pembelajaran pada aktivitas pembelajaran pada pagi hari ini. Inti pembelajaran yang pertama adalah orientasi siswa terhadap masalah. Jadi di sini yang pertama, siswa itu mengamati PowerPoint, ada video, ada tayangan kayak web itu. Yang kedua, tahap kedua yaitu mengorganisasikan siswa untuk belajar. Jadi siswa di sini dibagi menjadi 3 kelompok, masing-masing kelompok adalah terdiri dari 4 siswa. Kemudian siswa diberi LKPD yang dibagikan guru. Siswa dibimbing oleh guru memahami petunjuk mengerjakan LKPD dan LKPD tersebut. Tahap yang kelima, menganalisis dan menyusun pemecahan masalah. Di sini ada kegiatan penutup, yaitu siswa bersama guru menyimpulkan materi yang telah dipelajari dari berbagai kegiatan yang sudah dilakukan atau dari belajar kelompok. Selanjutnya siswa bersama guru melakukan refleksi atas pembelajaran yang telah berlangsung. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Kegiatan pembelajarannya bagaimana? Apakah kalian suka pembelajaran model seperti ini atau yang lainnya? Yang keempat, siswa mengumpulkan jawaban yang telah diberikan oleh guru tepat waktu. Jadi sesuai kalau kesepakatan di awal. Bagaimana siswa yang nilainya di bawah KKTP, nilainya ada 75, maka akan mengerjakan remedial. Sedangkan siswa yang memperoleh di atas 75 yang sudah sesuai KKTP mengerjakan pengayaan. Mengetahui Kepala SDN 3 Pilang, Bintarti SPD MPD, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SDN 3 Pilang, Iksan Utami SPDI, tertanggal Pilang 15 Agustus tahun 2024. Ya, tentang kontekstualisasi di materi ajar Bapak kepada siswanya dalam penerapan di kehidupan nyata. Monggo. Siap, Pak. Ya, terima kasih Pak atas waktunya. Kontekstualisasi pada pembelajaran saya kali ini yaitu bagaimana kita atau guru membimbing siswa untuk menentukan sikap jika kita bertemu dengan anak yatim atau orang-orang yang meminta. Bisa juga cara kita mensikapinya. Bagaimanapun kita harus membimbing anak kita itu selalu bersikap sesuai dengan pesan pokok surat Ad-Duha, Pak. Jelaskan tentang teori belajar. Belajar behavioristik, yaitu yang berkaitan tentang stimulus dan hasilnya, Pak. Jadi dalam arti interaksi antara stimulus dan respon. Jadi stimulus yang saya berikan, terus respon apa yang peserta didik lakukan. Tadi yang kita ulang lagi ya, CP, TP, ATP. Coba satu-satu contohnya, terus kira-kira alurnya seperti apa? TP, TP, ATP. CP-nya di sini saya pakai peserta didik mampu membaca, menghafal, menulis, dan memahami pesan pokok surat Ad-Duha. Lah tujuan TP-nya, tujuan pembelajarannya, setelah pembelajaran peserta didik dapat membaca, menulis, dan menghafalkan Quran surat Ad-Duha, hukum bacaan, tahkim, dan tarkik. Untuk alurnya, untuk ATP-nya, ya, alur yang pertama yaitu pada peserta didik dapat memahami Quran surat Ad-Duha. Terus peserta didik juga dapat membaca Quran surat Ad-Duha dengan tartil dan menerapkan hukum bacaan, tahkim maupun tarkik. Komponen modul ajar, punya ada komponen, isinya apa sih modul ajar itu, Pak? Iya, Pak. Komponen modul ajar yang pertama ada identitas, terus kompetensi awal,
profil pelajar Pancasila, profil pelajar Rahmatan lil Alamin, selanjutnya ada sarana dan prasarana, target peserta didik, model pembelajaran, kompetensi inti. Nah, kompetensi inti itu juga dibagi menjadi beberapa Pak, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, ada KKTP, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, sama kegiatan pembelajaran. Untuk langkah berikutnya yaitu sintaknya atau langkah-langkah pembelajarannya, ada yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada apersepsi, yang intinya pendahuluan itu adalah penyiapan siswa dalam belajar ya Pak, dalam kelas. Yang kedua ada kegiatan inti. Kegiatan inti adalah materi apa yang akan kita sampaikan itu terdapat di kegiatan inti. Sedangkan penutup yaitu kesimpulan, bisa diartikan kesimpulan, refleksi atau yang lainnya. Yang komponen yang berikutnya adalah penilaian, ada yang berikutnya lagi ada remedial dan pengayaan, dan glosarium sama daftar pustaka Pak. Ada PBL, PJBL atau pendekatan yang lain. Seperti apa pendekatan yang Bapak pahami dan bagaimana cara aplikasi di kelas? Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Untuk pendekatan PBL Pak, di sini kan pendekatan yang berbasis masalah. Jadi di kelas saya itu kalau menggunakan PBL ya kita intinya benar berorientasi pada siswa, tetapi kita sajikan sebuah masalah biar siswa tersebut mencari informasi, mencari tentang masalah tersebut atau apapun, sehingga siswa tersebut dapat menyimpulkan atau memecahkan masalah tersebut. Sedangkan untuk PJBL yaitu siswa disajikan sebuah topik atau masalah juga sama, tapi outputnya beda Pak, hasil akhirnya itu beda sama PBL. Kalau PBL kan hasil akhirnya sebuah kayak presentasi atau tulisan, sedangkan PJBL itu hasil akhirnya adalah sebuah produk, bisa kaligrafi, bisa budaya positif dalam arti sikap ya Pak ya, bisa juga berupa yang lain Pak, poster atau yang lain. Nah kemudian lanjut asesmen seperti apa yang Bapak terapkan di kelas? Ya Pak, terima kasih. Asesmen yang saya terapkan di kelas yang pertama yaitu asesmen diagnostik. Diagnostik itu asesmen awal, yang artinya kita untuk mengetahui kemampuan awal siswa sebelum pembelajaran. Sedangkan asesmen formatif yaitu asesmen di saat kita melakukan pembelajaran, bisa dilakukan dengan tes tulis, tes lisan, ataupun tugas. Bisa juga asesmen formatif itu pakai yang menghafalkan Pak, karena tadi surat Ad-Duha bisa juga menghafalkan surat Ad-Duha dengan lancar dan membaca surat Ad-Duha dengan sesuai tajwidnya. Sedangkan asesmen formatif itu asesmen yang di akhir bab Pak, atau bisa juga di akhir pembelajaran. Sekarang membaca Quran. Iya Pak. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqsid fi masyika wa'dud min sautika inna ankaral aswati la sautul hamir. Wal yakhshal ladzi taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadid. Syadid apa? Qaulan syadida. Nggih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Yes, nanti dipelajari lagi ya Pak. Untuk Qurannya Eksan Iya Pak. dikembangkan lagi.